Pemirsa, hingga saat ini KPK belum memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebagai saksi dalam perkara kasus dugaan korupsi jalan di Sumatera Utara. Ketua Majelis Hakim Kamozar Warwu pernah meminta jaksa KPK untuk menghadirkan Gubernur Sumut Bobi Nasution dalam persidangan dugaan korupsi jalan di Sumatera Utara. Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara memasuki babak baru. Mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting didakwa menerima suap terkait 2 proyek jalan di Sumatera Utara. Bekas anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu didakwa menerima suap 8,39 miliar rupiah. Namun jaksa KPK belum memasukkan nama Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi daftar saksi untuk terdakwa Topan Ginting. Nantilah kita lihat dulu ya saksi-saksinya, nanti pasti tahu kan siapa yang akan kita hadirkan. Namun kalau tidak salah di berkas penyidik memang kedua saksi tersebut tidak ada. Tidak ada. Ya. Kalau untuk minggu depan siapa? Ya nanti dulu, itu kan masih rahasia kami, belum bisa kami sampaikan di sini. Ketiadaan nama Bobi Nasution menjadi saksi korupsi proyek jalan sebelumnya dipertanyakan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW. KPK beberapa kali melakukan pengembangan kasus dari fakta-fakta di persidangan. Contohnya kasus IKTP, kasus korupsi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga dikembangkan dari fakta yang ada di persidangan. Maka harusnya pada kasus ini apabila ada petunjuk baru dari persidangan, KPK seharusnya mengembangkan kasus. Jadi membuka kasus baru. Nah, ini jangankan mengembangkan kasus, tapi untuk memeriksa Bobi saja tidak berani mungkin. Buntut panjang belum diperiksanya Bobi Nasution di dugaan korupsi jalan di Sumatera Utara membuat penyidik KPK Rosa Purbobekti dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pelaporan ini dilakukan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada Senin 17 November 2025. Menanggapi hal ini, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendorong Dewas segera menindaklanjuti laporan tersebut agar perihal belum dijadikannya Bobi Nasution sebagai saksi menjadi terang benderang. Saya pikir di sini memang kita harus membuka ruang gelap terkait dengan pemanggilan Bobi yang terkait di dalam internal penyidik itu ke ruang terang. Kalau tidak, tadi tuduhan-tuduhan itu akan selalu ada dan tentu akan sangat merugikan secara personal penyidik-penyidik yang saya tahu sudah pasti sangat lelah terkait dengan ini aja ada 3 OTT loh Mbak, Sumut, Riau, Ponorogo gitu kan. Ini kan ada jasa-jasanya Mas Rosa di sana berdasarkan info saya terima. Jadi saya pikir laporan ini harus ditindaklanjuti segera oleh Dewas untuk memastikan apakah ada pelanggaran etik atau tidak sehingga jelas terkait dengan kasus ini. Sebelumnya, KPK beralasan menunggu hasil persidangan untuk mendalami peran Bobi Nasution dalam kasus dugaan rasuah proyek jalan pada Dinas PUPR Sumatera Utara. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan pernah meminta jaksa penuntut umum pada KPK menghadirkan Bobi karena dinilai memiliki keterkaitan. Tim Liputan Metro TV. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat malam, Bang Saud. Tolong di-unmute, boleh Bang Saud? Ya, selamat malam Mbak Eva, apa kabar? Baik, salam sehat untuk Bang Saud. Bang Saud, nama Bobi Nasution ternyata tidak masuk dalam list saksi kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Padahal dalam persidangan dengan terdakwa penyuap Topan Ginting ada permintaan dari hakim menghadirkan Bobi. Apakah artinya KPK menganggap tidak butuh keterangan dari Bobi Nasution? Ya, memang ada banyak sequence yang harus kita dalami ya case ini ya. Artinya kalau saya melihat memang dari awal ini ada anomali gitu. Jadi anomalinya itu diantaranya kan itu dugaannya itu kan penerimaan uang itu kan April ya. Kan begini, KPK itu melakukan OTT itu kan selalu karena udah ada peristiwa pidana. Ya nggak? Ada peristiwa pidana, lapor ke KPK, kemudian dilakukanlah pendalaman. Yang menarik adalah April 2025 diduga itu serah terima uang pertama sebesar 50 juta itu. Ini analisis loh, analisis boleh salah. Nah kemudian yang lebih menarik lagi, ada acara yang nggak pernah terjadi di mana-mana. Biasanya kalau KPK ngundang itu multilateral ya. Umpamanya ada berapa provinsi diundang ke Jakarta, pertemuan di Ancol gitu. Nah pada 28 April
itu Bobi Nasution itu dipanggil ke KPK dengan beberapa kepala daerah. Kemudian itu ada pertemuan sekitar hampir 7 jam di KPK. Saya nggak tahu apa yang bahas mereka di situ. Kalau memang ini OTT ini dilakukannya itu 26 Juni, OTT itu 26 Juni ya Mbak Eva ya. Jadi 26 Juli, April ke KPK. Jadi pada saat Bobi ke KPK itu dugaan saya penyelidikan di KPK itu udah jalan. Karena OTT itu nggak ada datang tiba-tiba, itu penyelidikan dulu. Jadi antara penyerima uang, kemudian di sini Bobi ke KPK sekitar 26 Juni ya gitu ya. OTT-nya 26 Juni, tapi di tengah-tengah sini itu ada kunjungan ke KPK itu yang nggak pernah terjadi. Itu satu provinsi dipanggil, terus kemudian kayak di brief seperti melebihi 7 jam gitu ya. Kalau ini sumber media loh ya, nanti kita lihat. Jadi analisis kita adalah ini termasuk yang menurut saya anomali yang terjadi atau favoritism yang terjadi untuk daerah ini gitu. Nah, kalau kita lihat kronologisnya mulai penyerahan uang pertama, kemudian ada berkunjung ke KPK, baru berapa bulan kemudian itu terjadi OTT-nya gitu ya. Terus kemudian kita melihat lagi bagaimana penyelesaian kasus ini. Ini yang menunjukkan bahwa memang kita harus mengawasin case ini secara detail. Dan saya pikir Dewas harus turun tangan untuk melihat ini, melihat kronologis mulai dari penyerahan uang pertama, terus kemudian Bobi dipanggil ke KPK, nggak lama berapa bulan kemudian terjadi OTT, ini ada apa gitu. Karena kalau menurut Bisa Anda jelaskan lebih lanjut ketentuannya, Bang Saud soal anomali yang Anda maksud apa dengan konstruksi perkara ini? Pertama kalau sudah dalam penyelidikan itu nggak boleh kepala daerah itu dipanggil-panggil kayak begitu. Itu karena berpotensi bertemu dengan pihak yang ada perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Itu nggak boleh itu. Pasal 21 tuh. Nggak boleh kayak pimpinan KPK atau siapapun gitu ya. Ngapain juga mesti dipanggil ke KPK. Jadi dari urutan mulai di penyerahan uang di April, kemudian ada pertemuan di KPK April juga, baru kemudian OTT-nya tanggal 20 bulan Juni. Jadi di situ yang menurut saya anomali, yang menurut saya kesan ini penilaian saya ya, kayak ada seperti upaya untuk kemudian mengokupai case ini gitu. Ini analisis, ini boleh salah. Tetapi dari sini ternyata muncul keanehan-keanehan berikutnya. Iya kan? Udah minta dijadikan saksi, kemudian nggak ada juga yang namanya proyek gede itu dilakukan oleh kepala dinas, itu nggak ada. Tanggung jawab kepala daerah itu sangat menentukan. Dan sudah banyak bukti-bukti juga, cukup banyak di media beritanya. Nggak bisa kita sebut-sebutkan lah bahwa ada di urutan-urutan waktu itu yang menunjukkan bahwa ada peran di situ. Jadi kalau kita bicara pasal 55, peran pemberi perintah, siapa memberi perintah, siapa yang mengerjakan, ini kan Topan Obaja Putra Ginting ini kan hanya yang mengerjakan gitu. Siapa yang memerintahkan? Itu yang dalam pasal 55 menarik untuk didiskusikan. Yang menurut saya daripada ya artinya ini nggak menunggu jaksa penuntut KPK nanti laporan dulu kepada pimpinan bahwa hakim minta satu orang saksi. Sebenarnya sekarang hari ini juga kalau mau dilakukan penyelidikan khusus untuk Bobi Nasution tuh bisa, nggak nunggu harus laporan jaksa. Tadi kan ada tanggapan dari teman-teman ICW, jaksa laporan kemudian dikembangkan, nggak mesti harus gitu juga. Hari ini juga bisa dilakukan kalau bukti-bukti itu cukup. Jadi maksud saya ini juga bagian dari anomali KPK menangani kasus ini, gitu Mbak Eva Wondo. Tetapi KPK berdalih Bang Saud baru akan menghadirkan Bobi sebagai saksi ketika ada fakta yang menunjukkan Bobi mengetahui perkara yang menjerat anak buahnya. Apakah dalih atau klaim dari KPK ini bisa dibenarkan? Ya nggak begitu, karena waktu terjadi perubahan anggaran aja kan dia di situ berperan. Jadi kalau peristiwa pidana itu kan selalu disebutnya siapa berbuat apa. Kecuali dia diem aja di rumah, nggak ikut kemana-mana. Itu kan kemarin juga pernah naik mobil itu kan, melihat pengecekan daerah yang katanya itu daerah remote area, bahkan nggak ada perumahan di situ. Tiba-tiba kok harus bangun jalan di sana, padahal di situ nggak ada perumahan. Nah, itu aja kan sudah menjadi pertanyaan di publik gitu. Ngapain juga bangun jalan, padahal di sana nggak ada penduduk dan seterusnya. Itu analisa saya dari media ya, tapi maksud saya itu adalah potongan-potongan informasi yang kita harus jelas mengatakan bahwa ada
perbuatan, ada yang dilakukan, dan sekali lagi seperti penjelasan saya di depan, nggak juga ada yang namanya dana di APBD itu tanpa diketahui oleh gubernur. Jadi kalau kemudian ditanyakan lagi ada uang disita, itu uang siapa, untuk apa keperluannya, itu kan juga nggak dijelaskan. Itu juga menjadi pertanyaan kan, uang yang disita itu. Jadi ini banyak hal-hal yang sebenarnya menurut saya, kalau Dewasnya berinisiatif, kalau Dewasnya mempunyai pemikiran yang clear, dia harus melihat juga bagaimana pimpinan KPK mengawal kasus ini, sehingga kemudian kita bisa melihat keadilan dan seterusnya. Kita juga nggak ngerti kenapa kemudian katakanlah bahwa pihak-pihak yang sudah tersangka sekarang ini mereka menutup atau apapun, nggak apa-apa, itu kelihan penyidik untuk melihat. Seseorang bisa tidak menyebut, bisa menutup mulutnya dan seterusnya. Nah, penyidik di KPK yang kita minta menggunakan imajinasinya untuk mengklirkan persoalan ini, sehingga hukum itu pasti baik terhadap Topan sendiri dan atasannya dalam hal ini Bobi Nasution, gitu Mbak Eva. Ada permintaan hakim menghadirkan Bobi di persidangan sebagai saksi, tapi tidak kunjung dilakukan oleh jaksa KPK. Apakah memang jaksa KPK punya kewenangan untuk tidak mengiyakan permintaan hakim? Iya, memang kan selalu mereka bertitik tolak dari saksi kan, dalam penyelidikan itu, dalam penyidikan itu saksi-saksi itu yang dipanggil, yang dibawa ke depan. Hakim yang gunakan imajinasinya, hakimnya cukup kreatif, dia menggunakan kewenangannya sendiri untuk mengembangkan. Dia bisa melihat ke sini seperti apa kok. Konstruksi kasus itu seperti apa. Nggak mungkin juga dia minta menghadirkan kalau dia nggak memahami konstruksi kasusnya. Nah, itu yang harusnya dia lakukan, diskusi seperti apa. Dan kita harus appreciate kepada hakimnya yang sudah mencoba menggunakan imajinasi dia untuk kemudian mengembangkan kasus ini. Dalam hal kemudian katakanlah jaksa menganggap itu tidak perlu, loh nanti itu publik akan bisa menilai. Itulah yang saya bilang tadi, kembali lagi kita perlu bagaimana Dewan Pengawas, dan kemarin sudah dilaporkan bagaimana berita-berita di media juga yang terkesan ada upaya untuk mengokupasi, terus kemudian ada seorang pimpinan yang sering dipanggil katanya segala macam itu ya. Saya nggak ngerti itu kan sebenarnya potongan-potongan informasi yang harus dikelirkan ke publik, karena memberantas korupsi Anda harus transparan, Anda harus akuntabel, Anda harus bebas dari konflik kepentingan. Kalau nggak nanti keadilannya nggak akan muncul dan indeks persepsi korupsinya jelek. Nah, Prabowo bisa frustasi, kenapa indeks persepsi korupsi nggak naik-naik selama saya memimpin, karena kayak begini cara penegakan hukumnya gitu Mbak Eva. Jadi harus betul-betul clear ya. Bang Saud, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.